Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Sita Anggreni dari Nusa Mandiri. Kita kembali ke konvolusi dan transformasi. Apa itu konvolusi? Bisa bahasa lainnya adalah konvolusi spasial. Kemudian konvolusi ini pasti membutuhkan yang namanya max atau kernel. Jadi max kernel itu berarti filter ya. Jadi kayak misalkan kita punya kue nih, terus dipoles jadi bagus. Nah, sama gitu ya. Kita punya image dipoles jadi bagus. Nah, dipolesnya itu ya pakai filter atau max. Nah, maxnya ini biasanya kalau kita ngoles, misalkan kita buat nastar, kita mengolesnya nastar kan dengan kuning telur, jadi cantik ya. Nah, ini juga maxnya filter ini diputar di semua wilayah yang sesuai dengan citranya. Jadi digerakkan sedemikian rupa. Jadi dia melintasi piksel-piksel. Apa itu piksel? Bagian terkecil dari sebuah ordo. Nanti kamu bisa belajar, kemarin pertemuan pertama saya sudah, pertemuan kedua kita udah belajar metrik, ordo ya. Jadi itu piksel adalah bagian terkecil dari metrik. Nah, di konvolusi itu nanti ada yang namanya perkalian, operator, dan perjumlahan. Nah, itu nanti kita bisa lihat rumusnya seperti apa. Nah, seperti ini. Penjumlahan antara max dan hasil citranya itu sendiri. Ya, dimana H itu adalah max. Nih H si max ya, atau si kernel. Dan kernel itu wajib ukurannya ganjil, 1 kali 1, 3 kali 3. Karena apa? Kalau misalkan nggak ganjil, misalkan 4 kali 4, itu nggak ada nilai tengahnya. Kalau ganjil kan ada nilai tengahnya ya. Nah, gimana caranya konvolusi? Nanti kita lihat. Pokoknya dia geser-geser-geser, dikalikan, dan dijumlahkan. Dan ini diulangi sampai maxnya sudah mengelilingi citra. Contoh nih, maxnya yang warna merah, citranya yang warna hitam. Ini citranya ya. Nah, maxnya ditempelkan ke citra. Nah, kebetulan yang ditempelkan ke citra, kolom yang ini bersinggungan dengan ini ya. Jadi dua kolom merah ini bersinggungan sama 28, 4, 10. Jadi nanti hasilnya adalah 5 kali 2, 4 kali 4, 2 kali 8, 10 kali 1. Ini penjumlahannya. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada kernel yang diputar. Putarnya secara horizontal atau diputarnya secara vertikal. Kalau diputarkan dari horizontal, aslinya kan mulai dari sini 1, 2, 3. Maka dia jebret kayak ini ya, ke kanan ya, horizontal 1, 2, 3, mulainya dari kanan. Kemudian kalau misalkan vertikal pasti kebalik, dia maka mulainya dari sini, 1, 2, 3, seperti itu ya kalau vertikal. Oke, kelebihan konvolusi ini dibanding histogram, nanti ini pertemuan 5, adalah dia bisa memburamkan atau ngeblur ya. Kemudian bisa najemin dari deteksi tepi, kemudian menghilangkan noise. Noise itu gangguan. Jadi contohnya kayak zaman dulu itu kita kamera MP-nya kecil kan. Jadi kalau kita foto dengan MP kecil, di kamera kita tuh muncul agak bintik-bintik gitu. Nah, itu noise. Gangguan dari citra image. Oke, ini kita bahas konvolusi. Konvolusi tadi itu kan kernel. Konvolusi adalah bagaimana menempelkan kernel pada image. Nah, ini ceritanya kernelnya nih 3 kali 3 ditempel di citra. Citranya ini 9, ordo 9 kali 9. Kan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 kali 9. Nah, piksel ini kan bagian yang kecil dari ini ya, image ya. Nah, ini jadi rumusnya adalah perkalian semua itu. Nah, ini saya ambil dari pembahasan Bapak Rinaldi Munir ya dalam interpretasi pengolahan citra. Jadi dari sini nih, dari sini ilustrasinya didapat dari Pak Rinaldi Munir dari ITB 2019. Oke, di sini contohnya Pak Munir menggambarkan satu citra itu ordo 5 kali 5 seperti ini di fx. Kemudian ini kernelnya 3 kali 3.
ya. Nah, kernelnya ini kita tempel nanti ke sini. Nah, kernel pertempelannya itu seperti ini. Jadi dia kernelnya 3x3 ya. Dia akan menempel pada posisi yang pas pada citranya. Ganjil ya. Oke, ditempel di pas maka ada nanti yang namanya perkalian. Perkalian itu karena dia nempel maka 0 dikali 4, 4 dikali min 1, 0 dikali 3. Seperti ini ya. 4 kali 0, 4 kali min 1, kali min 3. Oke, selanjutnya kita lihat perkaliannya 6 kali min 1, 6 kali 4, 5 kali min 1. Ya, 6 kali min 1, 6 kali 4, 5 kali min 1. Terakhir garis bawahnya, garis sebelumnya 5, 6, 6. Berarti 5 kali 0, 6 kali min 1, 6 kali 0. Berarti kita bisa lihat 5 kali 0, 6 kali min 1, 6 kali 0. Dan itu semua dijumlahkan hasilnya adalah 3. Dan 3 ini diletakkan di sini untuk membentuk nilai baru lagi ya. Kemudian yang kedua bagaimana? Masih geser lagi ke kanan. Geser lagi ke kanan, kalikan dengan kernel yang tadi seperti langkah sebelumnya. Geser lagi, kemudian turun ke bawah, geser lagi hingga sampai posisinya ini sudah memenuhi. Bagaimana yang pinggir-pinggirnya? Yang pinggir-pinggirnya itu diabaikan. Kenapa? Karena prosesnya ini misalkan gantung. Nah, kalau gantung ini berarti diabaikan yang pinggir karena tidak ada hasilnya ya. Makanya ini hasil yang tengah, pinggir-pinggirnya itu diabaikan. Oke ya. Jadi nanti kita lihat piksel-piksel pinggir ini tidak memberikan efek kasat mata. Jadi yang memberikan efek kasat mata perubahan ya ini, karena tadi dia ditempel sama filter. Istilahnya kita poles-poles gitulah. Oke, tadi kita udah tahu max itu filter. Dan ada dua jenis filter, bisa ngeblur, bisa yang namanya domain frekuensi. Kalau ini smoothing, ngeblur, noise, domain filter, wake average, sama Gaussian. Gaussian ini terkenal juga ya. Kita belajar domain frekuensi ini dari deteksi tepi dan sharpness. Oke, untuk min filter namanya juga rata-rata ya. Rata-rata semua dibagi sama. Kalau misalkan kita punya max-nya 3x3, maka jika semua elemen harus 1, jadi semua elemen ini harus 1, ya 1 dibagi 9 piksel ini. Jadi per 1 pikselnya 1/9, 1/9. Oke, sekarang kita lihat semakin besar ukuran max semakin blur. Kita lihat citra aslinya si Einstein. Ya, citra aslinya seperti ini. Max-nya, kernelnya 3x3. Udah mulai tuh kelihatan ngeblur dikit dari citra asli. 5x5 makin ngeblur hingga 11x11. Makin ngeblur, semakin gede ya. Ordonya semakin ngeblur, semakin kecil nggak terlalu ngeblur. Oke, ini yang wake. Wake itu urutan bilangan ganjil, semua elemen harus 1. Bobot elemen tengah harus lebih dari semua elemen lainnya. Jadi cari nilai tengahnya ya. Berarti dia jatuhnya ordo ganjil. Oke, ini hubungan domain spesial dan domain frekuensi. Hubungannya tadi ya dapat dibentuk dengan konvolusi. Nah, konvolusi yang tadi nih perkalian-perkalian, di mana H itu adalah max atau kernel. Oke, dari teori di atas, konvolusi dalam spasial dengan filter dalam domain frekuensi dan sebaliknya. Kita lihat filter dalam domain frekuensi itu yang bikin sub ya. Dia ada Fourier transform, di filter, ini hasilnya inverse outputnya. Tadi udah kita bahas konsep filter, konvolusi max ya. Kemudian konversi citra ke frekuensi filter banyak sekali. Blur, sub, kemudian filter yang digunakan bisa high pass, low pass, Gaussian. Dan ini kalau ada contohnya nanti di Octave ya. Kita kenal sekali ya, high pass, Gaussian, low pass. Ntar hasil gambarnya seperti apa ada. Oke, di sini saya
membahas tentang warna. Kenapa saya bahas tentang warna? Karena nanti kita akan membahas yang namanya BPP. Ini saya ambil dari penulisan Bapak Setia Juli Irzal Ismail dari Telkom University dalam pengolahan citra digitalnya tahun 2015. Saya bahas warna dulu karena kita menyangkut BPP. Kita lihat di sini. Warna dasar itu adalah merah, hijau, biru atau RGB, red, green, blue. Kedalaman bitnya berarti kita lihat bitnya ada yang bit per pixel, ada bit per channel. Kalau bit per channel berarti kita lihat per warna merahnya. Bit per channel. Nah, sedang kalau bit per pixel itu dia di dalam satu pixel yang tadi yang kecil-kecil itu. Dan dia mengacu semua tiga warna ini. Jadi bit per pixel itu udah campuran adukan dari RGB ya. Kalau misalkan per channel ya red doang, green doang, blue doang. Nanti ini ada contohnya di histogram, kamu bisa lihat nanti kalau hasilnya red doang gimana, blue doang gimana, green doang gimana. Nah, kita lihat lagi. Gambar di kamera digital punya 8 bit. Nah, 8 bit itu berarti 2 pangkat 8 ya. Nah, pangkat 8 ini berarti hasilnya 256. Apa sih bitnya? Jadi nanti ini adalah kombinasi untuk warnanya. Nah, bit satuannya itu kita lihat kalau misalkan dia 256 itu hanya satu channel, hanya satu warna, misalkan si merah doang, si biru doang, si hijau doang. Jadi bit per channelnya itu 2 pangkat 8. Nah, bagaimana kalau mereka bertiga bergabung? Ya udah, 2 pangkat 8 dikalikan 3. Inilah hasilnya. Dia akan menghasilkan pilihan warna sebanyak 16 juta dan sebagainya. Ya. Jadi dia menghasilkan 24 bit per pixel. Ini satuannya bit ya. Dan kita tahu kalau misalkan dia BPP-nya itu campuran 3 warna, 3 channel ini ya hasilnya seperti ini, 24. Jadi paduan warnanya banyak. Seperti apa sih warnanya? Misalkan ini kedalaman 8 bit. Ini biasanya kita temukan di warna ya kalau kita misalkan mau edit foto, gambar gitu di Photoshop juga ada pilihan warna ya seperti ini. Mau 8 bit, 16 bit ya atau 24 bit. Jadi semakin dia bitnya besar, semakin banyak pilihan warnanya. Ya, banyak sekali. Oke, seperti itu. Jadi kita kasih dasarnya dulu tuh warna. Oke, ini transformasi. Tadi transformasi terkaitan sama warna ya. Di sini ada transformasi seri Fourier, Laplace, NZ. Nah, di Fourier itu sinyalnya non-periodik. Kurvanya terbatas. Ya. Jadi dia mencakup banyak aplikasi luas, konversi citra, filtering, dan analis. Deret Fourier sama transformasi Fourier beda, ya. Kalau Fourier pada sinyal periodik, transformasi Fourier non-periodik. Karena citranya tidak periodik, maka transformasi Fourier untuk mengubahnya menjadi domain frekuensi. Kayak ngefilter lagi gitu ya. Kita lihat di sini, ya. Mau lihat ininya ya. Misalkan tadi warnanya ya. Ini adalah G hasil kernel output. Ya, dari hasil kernel output itu kita lihat dari sini T. Ini transformasinya dari citranya nih. Citra input yang mau akan ditransformasi. Jadi menghasilkan rumus STR. R ini image-nya ya. Transformasi image-nya, nilai pixelnya ya, nilai pixel dari image. Nilai pixel dari image kita lihat intensitas tingkat abu-abu. Jadi warna itu ada yang namanya RGB, ada warna hitam, ada warna putih, ada warna grayscale. Nah, ini grayscale, dilihat tingkat abu-abunya. Nah, contohnya gini, misalkan kita ambil nih kita lihat nilai pixel. Nilai pixel sebuah citra itu 256. Terus kemudian ada titik P 127 ya. Anggaplah ini citra 1 BPP. Ceritanya ini 1 BPP saja ya, nggak 8 ya pilihan warnanya karena grayscale.
Ini 0 sama 1. Jadi kita melihat kalau ini 127. Kalau arah ke sana itu jadi gelap, 0 nilainya. Kalau arah ke kanan dia jadi nilainya 1 atau putih. Maka maka gimana warna P-nya? P-nya kita tidak bisa tentukan karena dia antara 0 dan 1-nya. Apakah dia putih atau dia hitam, ya? Tidak bisa ditentukan. Terus kita lihat di sini titik P itu ya. Kalau di bawah tadi 170 ke kiri ya. Kalau ke kanan berarti putih. Tapi kita tidak tahu kalau di 127 ini gimana. Transisinya itu bisa 0 bisa putih. Namanya transformasi. Ini fungsi transformasinya. Fungsi matematiknya ya. Oke, kalau misalkan ini citra input sama dengan citra output, maka di sini akan terlihat kalau yang tadi itu kan ini tingkat intensitasnya 0,1 ini. Tapi kalau misalkan yang ini 0,255, kita lihat 0,255, 0,255, citra input sama citra output sama. Maka nanti akan ditarik nih, ini kan di sini ya. Sama nih hasilnya, maka kalau bisa ditarik garis lurus berarti citra output adalah replika citra input. Apa yang dimasukkan ya, hasilnya ya sama gitu ya. Ini matematisnya seperti ini. Transformasi digunakan untuk meningkatkan citra atau untuk memperbaiki kontras. Kita udah belajar kontras di oktav kemarin. Kontras itu adalah perkalian ya. Jadi dikalikan dengan nilai skalar. Maka kalau dikalikan skalar akan nilainya, kalau dikalikan itu semakin terang. Kalau dibagi akan semakin buram. No kontras. Apa sih kontras? Itu dia memberikan efek warna yang match antara objek dengan backgroundnya. Itu kontras ya. Peningkatan citra dapat dilakukan dengan transformasi tingkat keabuan. Tingkat transformasi ada 3 tingkat transformasi. Tingkat abu-abu dasar, yaitu untuk abu-abu dasar ini ada linier, logaritma, sama pemangkatan. Linier, logaritma, sama pemangkatan. Linier itu garis lurus ya. Lihat garis lurus ini. Nah, garis lurus ini mirip contoh yang kita buat negatif film. Coba kita lihat hasilnya. Ini negatif film nih, misalkan citra Einstein 8 BPP. Nah, ini ceritanya ini kan BPP ininya dia grayscale. Kemudian ini rumusnya itu linear 256 dikurang dari pixel nilai image-nya. Dan nilai pixel image-nya ini yang 8 ini dikurangin semuanya. Jadi seperti ini nih. 255 dikurangin nilainya dia. Jadi kayak istilahnya kita nyari negatif ya, namanya juga negatif film ya. Ini plusnya, negatifnya kayak apa? Kurangnya darinya dia. Jadi seperti ini. Maka itu jadi image negatif atau negatif film yang kita sudah coba di oktav pertemuan 2 kemarin. Ya, makanya di sini adalah L-1 kurang di R ya. Jadi kita lihat nilai citra itu dikurangin 1 dipetakan ke. Jadi min 1 itu ya namanya min ya, jadinya di bawah 0 ya, hasilnya seperti ini. Ada pengurangan ya, jadi hasil citranya negatif. Oke, transformasi logaritmik ya. Log kita dulu lihat hasilnya. Logaritma ini jadi terlihat lebih besar ya. Piksel gelap citra diperluas. Nilai pikselnya lebih tinggi, dikompresi dalam transformasi logaritma ini. Jadi dia yang tadinya gelap, hitamnya dilebarin, jadi kelihatan putihnya ini seperti ini. Nah, ini rumus matematikanya seperti ini. Logaritma mengandung 2 jenis transformasi log sama log terbalik. Yang log ini rumusnya C sama dengan si log, gambarnya ditambah 1. Kalau ditambah 1 kita tahu 1 itu putih, jadi lebih terang ya. S sama R nilai piksel input output ya. C konstanta, ini nilai skalar kayak yang kita coba di oktav kemarin.
Kemudian nilai 1 ditambahkan nilai piksel itu. Nilai 1 ditambahkan ke masing-masing nilai piksel citra input. Jika intensitas pikselnya 0, maka log 0 akan jadi tak hingga. Makanya ini buat menormalkan biar dia tidak jadi 0 atau hitam, maka ada yang tambahan plus 1. Jadi minimal dia punya nilai minimum setidaknya 1. Ya. Oke, lanjut. Transformasi pemangkatan. Ini pemangkatan ini simbolnya gamma. Transformasi gamma. Dia pangkat ke n akar ke n. Oke ya. Di sini ada dua transformasi pangkat ke n akar ke n. Pangkat ya. Ya kalau ini pangkatnya. Variasi dalamnya nilainya memvariasi peningkatan citra. Jadi ini lihat monitor, ini diterapkannya pada monitor, dia mempunyai koreksi gamma masing-masing. Jadi monitor zaman dulu itu yang kita punya, atau misalkan kita punya TV zaman dulu itu, berapa CRT-nya itu ada nilai gammanya. Ya. Transformasi ini untuk meningkatkan citra di berbagai jenis perangkat layar. Nah, perangkat layar itu ya monitor. Kita lihat di sini. Zaman dulu itu ya diperbaiki, sampai sekarang kan gamanya diperbaiki lebih kecil karena lebih kecil itu akan semakin baik. Nah, kita lihat nih contohnya citra sama dengan gamma berbeda. Ini gamma 10, gamma 8, gamma 6. Gamma 6 lebih baik ya, berbeda-beda tuh. Kemudian yang ini yang terakhir, kenapa sih gamma perlu dikoreksi? Ternyata hasil pencarian saya ini di sini di Cambridge Color Tutorial, kita bisa lihat ya contohnya. Sebentar lagi loading. Jadi itu nanti kita lihat di hasilnya, dia akan melihat hasil-hasil dari monitor yang gammanya sudah diperbaiki. Jadi memang membantu sekali untuk penglihatan mata kita ya. Penglihatan mata kita seperti apa nanti istilahnya membantu. Jadi tidak membuat pusing. Nah, kita lihat di sini. Kenapa sih gamma penting untuk mata? Jadi bisa saya perjelas. Nah, ini ya kamera gamma ini kalau untuk di kamera. Jadi kita lihat hasil-hasilnya aja, original di linear encode, kemudian di gamma encode. Hasilnya ini pada CPU monitor ya, monitor komputer. Ini raw kamera, ini net effect. Jadi ini ada lihat image file gamma, display gamma, sistem gammanya. Oke, kita lihat hasil. Contoh-contohnya saja ya, mengapa nih. Kita lihat linear raw image-nya 1,0, setelah di gamma, image gammanya seperti ini. Pastinya akan lebih baik ya. Akan lebih baik. Jadi misalkan warna itu diproses dalam linear, diproses lagi dalam gamma. Pastinya lebih baik dan untuk tampilan mata kita bisa lebih jelas ya. Lihat, tadi kan kita udah lihat contohnya ya, semakin besar gammanya, semakin ini apa ya, hitam ya, lebih gelap. Ini gamma 2, gamma 1,8, gamma 1. Nah, jadi diperbaiki untuk membantu penglihatan mata kita. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat tau zaman dulu ya, oh ini CRT monitor kayak gini. Kalau yang sekarang belum pernah lihat ya seperti ini kan, sekarang udah pakai layar datar ya, atau istilahnya LCD flat panel. Kalau zaman dulu adalah CRT monitor. TV zaman dulu pun kan dia cembung juga seperti ini ya, ada gammanya karena dia ada CRT-nya. Jadi seperti itu. Oke ya. Itu penjelasan dari Cambridge Color mengapa kita harus memperbaiki
gamma. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.